Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kabarnya baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang percobaan sederhana indikator alami asam dan basa. Sebelumnya kita lihat dulu indikator dari pembelajaran ini. Gambar itu merupakan gambar dari pH meter, alat pengukur derajat keasaman dari suatu larutan. Ada yang tahu apa itu indikator? Nah, indikator merupakan suatu zat, senyawa, atau alat yang apabila berada pada kondisi asam maupun basa dapat menimbulkan perbedaan. Seandainya indikator itu bersifat digital, maka indikator buatan itu dapat menunjukkan nilai atau derajat yang berbeda. Misalnya, kalau itu asam, maka skala 1 sampai di bawah 7. Sedangkan kalau larutan itu basa, maka di atas 7 sampai 14. Kemudian indikator buatan cukup sulit ditemukan, terlebih di daerah kita, Kalimantan Barat. Nah, pertanyaan dari saya, apakah bahan alami dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa? Apa saja syarat-syaratnya? Kemudian bagaimana cara penggunaan bahan alami sebagai indikator asam dan basa? Kan kalian membentuk kelompok sesuai yang sudah Bapak arahkan kemarin. Kemudian bahan-bahannya kalian bawa semua kan ya? Coba Bapak cek. Jadi di sini alat dan bahannya sederhana ya anak-anak yang bisa kita temukan di sekitar kita. Di sini ada selanjutnya langkah kerjanya. Silahkan kalian kerjakan dulu. Selanjutnya kalian diskusikan dan kemudian dipresentasikan. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kepada apa saja persiapannya Pak Sukra waktu mau mengajar? Yang pertama, kalau misalnya jauh-jauh hari itu melakukan analisis dulu Ibu. Analisis dari KI dan KD, kemudian kesesuaian dengan karakteristik lingkungan serta peserta didik. Kalau sudah dia dapatkan analisis KI-KD, mulai dari indikator, tujuannya, seperti itu, serta didapatkan juga karakteristik peserta didik, maka saya membuat perencanaan dulu, Ibu. Dari perencanaan yang saya buat detailnya media apa saja yang saya perlukan, alat dan bahan apa saja yang saya perlukan, disesuaikan dengan tujuan, juga kemampuan peserta didik, kemudian juga ketersediaan lingkungan Ibu, karena kebetulan saya berada di lingkungan kelapa sawit yang agak pelosok, maka untuk hal tersebut perlu diperhatikan sekali seperti itu. Jadi kalaupun misalnya saya menilai pengetahuan, maka saya buat soal-soal, saya cari soal yang hot dengan cara mempertimbangkan dulu KKO atau kata kerja operasionalnya, kemudian untuk yang praktik atau psikomotorik, itu saya juga buat dulu LKPD-nya lengkap dengan prosedur penilaiannya serta rubrik penilaian untuk menghindari subjektivitas pemberian nilai. Kemudian kalau nilai sikap, biasanya saya menggunakan jurnal, Ibu. Nah, mungkin itu persiapan saya sebelum mengajar. Terima kasih, Ibu. Jadi Ibu Armi bisa simpulkan bahwa sebelum mengajar Pak Sukra mempersiapkan melalui perencanaan apa yang dihasilkan, apa yang disiapkan di situ melalui perencanaannya Pak Sukran.
Yang dihasilkan adalah RPP, Ibu, Rencana Pelaksanaan Oke, Pembelajaran. oke. Ya, Kemudian, stop. Ya, iya, sudah. RPP ya. Jadi iya, ada Ibu. RPP disiapkan, lalu tadi mempersiapkan medianya, ada media ya, lalu ada alat evaluasi. Iya. Lalu membuat RPP ini dasarnya apa? Apa yang mendasari Pak Sukro membuat perancangan pembelajarannya RPP-nya? Pertama dari KI dan KD-nya dulu, Ibu. KD saya analisis dulu indikatornya dan tujuannya, sehingga tahu arahnya. Arahnya intinya adalah yang diminta dari kurikulum yang dapat dicapai oleh peserta didik itu seperti apa. Kemudian saya juga analisis dulu kemampuan peserta didik, kemampuan awalnya, kemudian juga faktor lingkungannya, lingkungan belajar peserta didiknya saya analisis agar pencapaian tujuan ini sesuai dengan tempat saya mengajar. Seperti itu, Ibu. Cuma itu yang direncanakan di RPP? Tidak juga, Ibu. Langkah-langkahnya, Iya, kasih yang ya, lengkap. Ya. langkah-langkah pembelajarannya saya pastikan juga mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti, kemudian juga penutup. Di kegiatan inti saya memilih metode pendekatan serta model pembelajaran yang cocok dengan tujuan yang ingin dicapai, Bu. Mungkin kalau di tempat kami, kalau mengarah ke TPAJK tidak sepenuhnya bisa, Ibu, karena gangguan sinyal dan fasilitas. Namun sebisa mungkin tetap saya perkenalkan perangkat itu agar peserta didik juga tidak tertinggal dengan peserta didik yang lain. Kemudian dari kemampuan kognitifnya saya juga mempersiapkan kegiatan pembelajarannya diintegrasikan dengan HOTS, Ibu. Jadi agar peserta didik dapat kreatif thinkingnya ada, kemudian juga untuk kolaboratif juga dengan secara berkelompok seperti itu dihitungkan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, Ibu. Jadi tadi waktu mengajar pakai model apa? PBL, Ibu, Problem Based Learning. Kira-kira teori apa yang mendukung itu, model itu? Konstruktivisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa peserta didik harus membangun sendiri pengetahuannya, tetapi mereka belajar secara prosedural. Seperti itu, Ibu. Begitu ya. Tadi yang diberikan masalah yang mana itu? Masalah yang saya sampaikan, apakah indikator alami itu apakah bahan-bahan alami dapat digunakan sebagai indikator di dalam membedakan asam dan basa, seperti itu, Ibu. Baik, jadi tadi pakai model problem based learning ya. Sekarang kalau kita lihat proses pembelajarannya, kira-kira di mana pada perangkat Pak Sukron yang menstimulus siswa-siswa Pak Sukron itu bisa belajar atau melakukan proses berpikir HOTS. Oh iya, Ibu. Proses berpikir HOTS itu yang pertama adalah ketika mereka menemukan alasan, Ibu. Apa sih atau mengapa bahan yang alami itu bisa digunakan sebagai indikator. Kemudian ada pertanyaannya juga, apakah semua bahan alami bisa digunakan sebagai indikator dan syarat-syarat dari bahan alami itu. Dengan seperti itu harapannya peserta didik bisa berpikir apakah semua bahan itu cocok digunakan indikator, kemudian kenapa kok ada bahan yang bisa digunakan sedangkan tidak. Berikan kunyit yang langsung asli atau kunyit iya. Jadi itu saja. Jadi di situ yang mana dia peroleh, yang mana berpikir hostnya itu muncul di pembelajaran yang tadi. Oh iya, Ibu, terima kasih. Jadi jangan jauh-jauh, jangan secara umum yang tadi ya. Iya, Ibu. Ya. Baik. Apa tadi IPK-nya Pak Sukron? Bisa sebutkan ulang IPK-nya? Untuk pengetahuan adalah peserta didik diharapkan dapat menemukan atau mengidentifikasi asam dan basa melalui
indikator alami. Kemudian untuk yang keterampilannya adalah melalui percobaan peserta didik dapat mengkomunikasikan secara verbal maupun secara tulisan terkait percobaan indikator alami asam dan basa. Lalu Pak Sukran tadi kan setelah pembelajaran itu di pembelajaran kan kegiatan intinya ya, di kegiatan penutup rencananya Pak Sukran lakukan apa? Di kegiatan penutup melakukan refleksi, Bu. Jadi menyimpulkan seperti itu. Menyimpulkan, kemudian sebelum penutup itu peserta didik terakhirnya adalah presentasi. Mereka presentasi, maka di penutup itu saya memberikan penguatan, juga memberikan klarifikasi seandainya ada miskonsepsi dari apa yang dipresentasikan peserta didik, kemudian menyimpulkan pembelajaran, kemudian menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, serta tagihan tugas yang harus mereka kerjakan dan batas waktunya. Kemudian ditutup dengan doa dan salam, seperti itu, Ibu. Di mana dikerja tadi Pak Sukron? Iya, Ibu. Kan ada evaluasi ya yang dikembangkan ya. Iya, Ibu. Ya. Bisakah menunjukkan ke Ibu Armi evaluasi yang sifatnya hot? Share screen lagi, Ibu, atau bagaimana? Iya, karena Ibu sebenarnya mau buka perangkatmu, Pak Sukron. Iya. Tapi ternyata perangkat yang 2 Ibu tidak bisa buka, yang 1, 3 bisa. Tapi yang 2 tidak bisa dibuka. Mungkin ada masalah, jadi tolong share screen sekarang instrumennya, ya. Iya, izin ya Ibu. Ya. Sebentar, saya cari dulu. Di sini untuk indikator dan tujuannya, kemudian ini alat dan bahan, kemudian seperti ini Bu. Lembar kerja yang saya buat di sini ada nama praktikan, judul, kemudian di sini peserta didiknya saya suguhi untuk tujuan pembelajarannya, kemudian di sini rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini peserta didik berpikir, mungkin ini karena kelas 7 menurut saya ini sudah suatu bentuk yang hot Ibu, karena mereka di tingkat sebelumnya di kelas 6-nya belum pernah membuat mini laporan yang sifatnya ilmiah seperti itu. Jadi di rumusan masalah ini mereka dituntut untuk merumuskan permasalahan dari apa yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini diberikan pembahasan Ibu, mengapa kok warnanya seperti itu, adakah teori-teori yang mendukung, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk lembar penilaian pembelajarannya saya buat kisi-kisinya seperti ini untuk KD pembelajaran untuk KD yang tertulis, KD yang pengetahuan juga KD sikap saya bedakan. Selanjutnya ini untuk nilai pengetahuannya. Di sini untuk yang soal HOTS-nya, soalnya adalah begini Bu. Ini di sini harusnya C4, mohon maaf. Ditemukan larutan X yang tidak berbahaya, namun belum diketahui apakah termasuk zat asam atau zat basa. Kemudian Andi memiliki pH meter. Bagaimana Andi dapat mendeteksi apakah larutan X yang tersedia termasuk larutan asam atau basa? Kemudian sebenarnya ini yang mau diajarkan submaterinya apa, Pak? Submaterinya itu tentang larutan. Ini. Larutan, asam dan basa, garam dan indikator. Kalau submaterinya tentang itu, Bu. Kalau begitu harusnya Bapak ini kan menjelaskan itu level C2. Iya, Bu. Berarti ada indikator penunjangnya itu level C1. Apa itu asam, definisi basa. Nah, kemudian indikator kuncinya itu menjelaskan di sini tidak ada indikator kunci yang mana Pak? Belum ada. Itu baru menyajikan. Nanti setelah itu indikator kunci harus masuk di indikator di sini Pak. Oh iya. Ya, Indikator kunci harus masuk di sini sebagai penurunan dari KD-nya. Iya, Ibu. Kemudian baru indikator pengayaan. Pengayaan ini menjadikan laporan percobaan. Ini sudah pengayaan Pak. Iya, ya Ibu. Terima kasih Ibu. Saya salah di sini.
Nanti saya perbaiki. Iya, harusnya ini enggak jelas ini Pak, indikator ini begini Pak Syukron. Itu nanti ketika mengirukin ini pengamal perangkat ini semua diteliti indikatornya untuk dinilai. Kalau Bapak tidak ada indikator kunci, indikator jelas itu enggak, nilainya itu rendah. Oh iya, Kan Ibu. harusnya Bapak mengembangkan indikator mengacu kepada penilaian RPP. Ya, pilih target tertinggi di situ. Iya, Ibu. Ya, nilai sudah dapat kan